pacaran. Yang namanya pacaran itu tidak mengikat. Teman yang lebih baik, saya tidak akan melarang. Hubunganmu sama Komang nggak mungkin terjadi. Oh, kamu sama Raim, siapa yang ngurus hati? Kisah cinta beda agama dari penyanyi sekaligus komika Raim Laude, yang diperankan oleh Keisha Alvaro dan Aurora Robert. Film penuh haru, konflik keluarga yang terjadi di dunia nyata. Seperti apa ceritanya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Raim Laude atau akrab dipanggil lain adalah seorang komika yang berasal dari Sulawesi. Ia memulai karirnya dari daerah asalnya. Raim beragama Islam sementara Komang gadis Bali yang tinggal di Sulawesi tepatnya di Bau-Bau, ia beragama Hindu. Awal kali mereka berjumpa, Komang bersama Arya teman dekatnya sedang mencari hiburan dengan menonton pertunjukan stand-up komedi. Raim menjadi salah satu pengisi acara tersebut. Komang tertawa menyaksikan stand-up Raim yang dianggapnya lucu. Di sini mereka belum saling mengenal, baru saling melihat tanpa arti. Mereka mengenal lebih dalam setelah teman Raim mengenalkan Raim dan Komang di suatu acara pembagian makan gratis. Saat itu Komang bersama dengan teman dekatnya yang merupakan pacar dari teman dekat Raim. Raim sedikit salah tingkah, tapi Raim tak melewatkan kesempatan. Dia meminta nomor ponsel Komang. Obrolan mereka pun berlanjut melalui pesan singkat di HP. Lalu mereka memutuskan untuk bertemu dan menikmati keindahan pantai laut sembari bercengkrama saling mengenal satu sama lain. Dalam kesempatan itu Raim mengutarakan perasaannya, ingin menjadikan Komang pacarnya, tapi Komang merasa aneh, baru kenal kok langsung pacaran. Raim pantang menyerah, ia kemudian memberi opsi lain untuk percobaan pacaran selama 3 jam. Jika cocok lanjut, jika tidak maka tak perlu lanjut pacaran. Komang mau pun setuju dengan menjabat tangan Raim. Mau tidak pacaran dengan saya? Dulu baru aja kita ketemu. Kita coba dulu saja pacaran. Cocok, kau lanjuti. Mereka menghabiskan waktu berdua dengan ceria. Waktu berlalu, Raim mengantarkan Komang pulang. Di kesempatan itu Raim menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan mereka. Belum terjawab, tiba-tiba hujan deras turun. Komang mengajak Raim masuk ke rumahnya. Karena sudah masuk waktu sholat, Raim pun meminta izin untuk numpang salat di rumah Komang. Hujan pun tak kunjung reda, Raim pulang dengan hujan-hujanan. Sampainya di rumah, Raim membuka galeri fotonya dan melihat foto mereka berdua sambil tertawa dan tersenyum bahagia. Jadi sejak saat itu mereka sering menghabiskan waktu bersama dan bertukar kabar melalui pesan singkat. Tak terasa setahun sudah hubungan mereka terjalin. Raim mendapat kabar untuk ikut audisi stand-up di Jakarta dari teman dekatnya. Mending kau audisi. Kok ke Jakarta tuh? Betul. Sementara ibu Komang memperingatkan agar tak menjalin hubungan dengan yang berbeda agama. Percakapan ibu dengan Komang didengar oleh Raim yang waktu itu datang ke rumah Komang untuk membantu mempersiapkan galungan. Tapi Raim pura-pura tak mendengar. Setelah itu Komang menemui Raim. Raim mengatakan akan ikut audisi ke Jakarta bersama kakaknya. Sebelum pergi ke Jakarta, Raim mengajak Komang bersilaturahmi ke rumahnya. Keluarga Raim menyambut dengan sangat baik dan ramah. Bapak Raim yang bijak mengingatkan Raim bahwa suatu saat dia akan menjadi imam dan membutuhkan seorang makmum yang seiman juga. Tapi bapaknya tidak menentang hubungan Raim dan Komang. Kalau kau nanti jadi imam, kau juga harus punya makmum yang seiman. Bahkan di rumah Raim digelar ulang tahun Komang dengan sederhana. Waktunya Raim dan kakak Bau bertolak ke Jakarta. Meski sulit untuk berpisah demi cita-cita, Raim pergi ke Jakarta menjemput mimpinya. Dari sini konflik akan mulai terjadi. Sesampainya di Jakarta, Raim dan kakak Bai dibuat takjub melihat keindahan kota Jakarta. Raim juga tak lupa mengabari Komang lewat ponselnya. Saat Raim dan Komang teleponan didengar oleh ibu Komang. Kemudian ibu Komang bertanya kenapa Raim ke Jakarta. Itu artinya dia tidak serius dengan kamu, harusnya kamu belajar dari pengalaman kakakmu. Dek, yang menikah dan memutuskan menjadi mualaf, tapi suaminya jarang pulang karena bekerja di luar kota. Belajar dari pengalaman mbokmu kanten kapah dia mulai. Memangnya udah yakin sama Raim? Kembali ke Raim yang sudah memulai audisinya di salah satu stasiun TV. Komang menyaksikan penampilan Raim dari layar kaca. Komang sangat bahagia dan menikmati penampilan Raim. Raim berhasil lolos ke babak selanjutnya, sedangkan kakak Bau harus pulang karena gagal ke babak berikutnya. Raim merasa sedih karena harus berjuang sendirian di kota. Di sini hubungan Komang dan Raim masih terjalin baik meski hanya melalui saluran jarak jauh.
Lambat laun kesibukan masing-masing membuat hubungan mereka berjarak. Raim sibuk dengan karirnya di komika dan musik, sedangkan Komang yang telah lulus kuliah sibuk dengan membuka les bahasa Inggris. Kegiatan Raim di kota sering diupload di sosial media bersama dengan manajernya yang cantik. Begitu juga dengan Komang, kegiatannya sering diupload di media sosial bersama Arya yang membantunya menyelesaikan proyek kursus bahasa Inggrisnya. Uploadan itu dilihat oleh Komang dan Raim, membuat mereka saling cemburu satu sama lain dan menambah jarak di antara mereka. Harusnya Raim pulang dalam waktu dekat ini, namun Raim mendapat tawaran dan kesempatan untuk rekaman lagunya. Produser tertarik dengan lagu Raim membuat Raim tak bisa pulang. Jarak dan waktu membuat hubungan mereka pun kandas. Bagus. Kapan kita bisa recording? Apa yang namanya pacaran itu tidak mengikat. Kalau aku temuin lebih baik, tidak akan melarang. Hari-hari berlalu. Selesai mengajar bahasa Inggrisnya, tanpa sengaja Komang bertemu dengan ibunya Raim. Ibu Raim mengatakan bapak Raim sakit parah. Lalu Komang ikut ke rumah Raim untuk menjenguk bapaknya Raim. Ibu Raim berkata bisa jadi bapak rindu dengan Raim, dan meminta tolong Komang untuk memberitahu Raim agar pulang. Tapi Komang sudah tidak lagi berhubungan dengan Raim. Arya yang mencintai Komang menyatakan perasaan untuk kesekian kalinya. Sedangkan Raim menikmati malam mewah di Jakarta sambil membahas musik, mendapat telepon dari kakak Boy kalau bapaknya meninggal dunia. Ada apa, Boy? Bapak sudah meninggal, Raim. Kau pulanglah, Raim. Raim pulang menangis sesal di depan jenazah bapaknya. Karena kesibukannya mereka jarang berkabar. Di saat sedihnya Raim, Komang masih mau menemani Raim dan menghiburnya. Sebaliknya Raim malah menyatakan bahwa dia masih sangat mencintai Komang. Setelah bercengkrama berdua, Raim mengantar Komang pulang ke rumah. Ibu Komang langsung menyambut dengan sedikit amarah kedatangan Komang dan Raim. Komang mengajak Raim pergi menjauhi ibunya. Kemudian mereka berhenti. Komang mengatakan kepada Raim jika ibunya telah menerima lamaran Arya. Aku mau ngasih tahu kamu ini, cuman kita udah nggak ada hubungan lagi. Kan dari Arya, Meme yang terima. Raim kaget bercampur marah, bagaimana bisa Komang menerima lamaran Arya. Kemudian Komang mengatakan dia belum menerima lamaran Arya, tapi ibunya yang menerima lamaran Arya. Lagian kenapa kamu harus marah, kan kita sudah tidak lagi ada hubungan, begitu jawab Komang. Kemudian, Komang pergi meninggalkan Raim. Raim menangis sejadi-jadinya, begitu juga dengan Komang. Komang dan Raim masih saling mencintai. Raim tak bisa berlama-lama di kampung halaman karena dia harus kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan rekamannya. Sebelum berangkat ke Jakarta, Raim masih berusaha untuk mendapatkan Komang. Salah satu caranya Raim bahkan datang ke rumah Komang menemui ibu Komang. Raim mengatakan meminta Komang untuk dijadikan istrinya. Raim berjanji tidak akan memisahkan Komang dan ibunya, tapi ibu Komang telah menerima lamaran Arya dan mereka akan segera dinikahkan. Karena terlalu banyak perbedaan antara Raim dan Komang yang sulit untuk disatukan, jelas ibu Komang. Mungkin terjadi karena minta izinnya dengan ibu dan para leluhur. Setelah mendengar penjelasan ibu Komang, Raim pun pulang dengan kesedihan. Saat Raim pulang, ia berpapasan dengan Komang. Kemudian berhenti dan mengatakan setidaknya aku telah berjuang. Raim pergi lalu Komang masuk ke dalam rumah. Komang dan ibunya berdebat hebat. Ibunya bilang kakakmu Kade sudah meninggalkan ibu, lalu siapa yang akan mengurus ibu jika ibu meninggal? Kalau kamu bersama dengan Raim. Papar ibunya. Komang sangat kecewa dan marah, tapi Komang tidak bisa berbuat apa-apa karena ia juga ingin membahagiakan ibunya. Hari berlanjut, Raim pun kembali ke Jakarta. Ia melanjutkan karir musiknya. Lagu milik Raim berjudul Komang Hits di Indonesia diputar di TV nasional. Komang menyaksikan penampilan Raim di TV. Kemudian datang ibunya dan berkata dia hebat ya. Lalu Komang berkata meskipun Raim sibuk dengan karirnya, tapi dia masih tetap mengirim dupa ke rumah ini. Ibunya pun kaget karena ia baru tahu jika dupa selama ini Raim yang beli. Lalu ibunya memeluk Komang dan mengatakan ikutilah kata hatimu, sambil menangis. Setelah sukses menjadi penyanyi, akhirnya Raim pulang ke kampung halamannya untuk mengunjungi keluarganya. Komang memang Meme restu saya. Enggak tahu dari mana Komang tahu kalau Raim pulang kampung. Tiba-tiba Komang menemui Raim di pantai. Raim kaget dan mengatakan, loh kok kamu di sini? Bukannya kamu harusnya menikah? Lalu Komang mengatakan ia hanya ingin menikah dengan Raim Laode. Raim bahagia. Mereka kembali merajut asa.
dan akhirnya mereka menikah dan tinggal bersama Ibu Komang. Meski beda agama dengan sang ibu, mereka saling menghargai dan hidup harmonis. Mantap sekali nih. Ya sudah, saya pergi Jumatan dulu ya.